فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah SAW li ta'amin sona'athu lahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an yang mengatakan bahwasanya nenek beliau yaitu Mulaikah, boleh jadi ini adalah apa? Ibu dari Ummu Sulaim, wallahu a'lam, menjemput Rasulullah SAW untuk memakan makanan yang dia buat. Fa'akala minhu, kemudian Rasulullah makan darinya, dari makanan tadi. Akala minhu menunjukkan apa? Ini Rasulullah tidak memakan semua, tapi sebagian. Nah, sebagiannya mungkin dimakan oleh mereka yang lain sebagai barokah dan sebagainya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, qumu fa usolli bikum, bangkitlah kalian, aku akan sholat untuk kalian. Ini kata para ulama adalah sebagai bentuk syukur. Kita sudah mendapatkan makanan, maka kita ingin melakukan suatu amalan yang menjadi kebaikan bagi mereka. Masuk dalam keumuman hadis Ibni Umar itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Wa man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa berbuat baik kepada kalian maka balaslah. Tayyib. Qala Anas faqumtu ila hasirin lana, maka aku pun berdiri menuju ke tikar kami. Qadis wadda, yaitu dia telah menghitam. Mintu lima labis dalam riwayat ini dikarenakan lamanya dia itu tinggal bersama kami. Dalam lafaz yang lain adalah tuli ma lubis pakai sin, dan dengan lafaz sin inilah para ulama mengatakan bahwasanya tikar itu masuk ke dalam jenis pakaian, tuli ma lubis dalam lafaz itu. Sehingga apa, kalau tikar itu terbuat dari sutra, laki-laki tidak boleh naik di atasnya karena dia pakaian juga. Ini fikih yang disebutkan para ulama dari lafaz malubis dengan sin. Fanadahtuhu bima, kemudian saya percikkan air atau saya siramkan air padanya, walaupun tentunya tidak banyak-banyak. Nadoh itu percikan, tetapi terkadang maknanya juga air yang banyak. Sebagaimana apa? Nawadih, yaitu onta yang digunakan untuk mengairi persawahan. Jelas ini perlu air banyak, bukan hanya dipercikkan. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW berdiri di atas tikar tadi. Ini menunjukkan boleh orang sholat di atas sujadah, atau sholat di atas tikar, atau sholat di atas karpet dan lain-lain. Ini hukumnya adalah boleh. Tayyib. Wa sofaftu ana wal yatimu wara'ah. Saya dengan seorang anak yatim sholat berbaris di belakang Rasulullah. Tayyib. Ini menunjukkan anak kecil boleh dia itu langsung dekat dengan imam selama tidak ada orang-orang yang dewasa dan lebih berakal. Yang ada cuma Anas dan anak yatim. Kemudian wal ajuz min waroina, sementara nenek tadi ada di belakang kami, menunjukkan softnya wanita adalah tetap di belakang walaupun sendirian. Ini menunjukkan apa? Tidak boleh ada ikhtilat dan tidak boleh ada percampuran langsung pria dengan wanita. Padahal ini adalah sudah nenek-nenek. Sementara gimana zaman sekarang? Masih muda-muda bercampur. Padahal ini adalah bahaya, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam di dalam kitab beliau Al-Istiqamah. Innal ikhtilat bainar rijali wan nisa akhtar min ikhtilat bainal al-hatabi wan nar. Percampuran antara pria dengan wanita itu lebih berbahaya daripada percampuran antara kayu bakar dan api. Wah, akan membakar agama. Naudzubillah. Merusak. Fasalla lana raka'atain, kemudian Rasulullah sholat untuk kami, yaitu mengimami kami 2 rakaat. Kita tidak tahu ini sholat apa, tapi minimal adalah sholat yang mutlaqah, tanpa ada niat khusus, niat terkait dengan perkara khusus. Summan syaraf, kemudian Rasulullah pulang. Tayyib. Wali Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummi. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW sholat mengimami Anas dan mengimami ibunya. Wallahu alam. Dan ini dijamak oleh Ibnu Hajar. Boleh jadi maksudnya ibu adalah nenek, karena apa? Nenek adalah posisinya seperti seorang ibu, seperti bagaimana ayah adalah kakek adalah seperti seorang ayah. Ataukah maksudnya Ummu Sulaim datang setelah itu? Fa aqamani an yamini. Oh, berarti ini
sepertinya kejadian lain ya. Tapi kenapa digabung di sini oleh Imam Abdul Ghani? Rasulullah meletakkan saya di sebelah kanan. Fa'aqamal mar'ata khalfana. Rasulullah berdirikan wanita di belakang kami. Ini menunjukkan bahwasanya kalau makmumnya 2 orang, tetapi yang satu adalah wanita, maka yang laki-laki bersama imam, yang wanita di belakang. Al-yatim hiya Dumairah, jadu Husain bin Abdullah bin Dumairah. Nama anak yatim itu adalah Dumairah. Tayyib. Gharibul hadis fanadhtuhu bima an-nadh ar-rash, yaitu memercikkan air. Waqad yuradu bi al-ghusl. Boleh jadi yang dimaksudkan adalah mencuci. Kalau ghusl mandi, tapi ini ghusl. Wal makna al-ijmali, makna secara global, da'at mulaikatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Mulaikah radhiyallahu anha menjemput Rasulullah SAW untuk memakan makanan yang dia buat. Waqad jabbalahu Allah ta'ala ala a'lal makarim. Sementara Rasulullah SAW itu telah dicetak oleh Allah Ta'ala, difitrahkan oleh Allah Ta'ala di atas akhlak yang paling tinggi, wa asmal akhlak, dan kemuliaan yang paling tinggi dan akhlak yang paling tinggi, asma paling tinggi. Wa minha at-tawadhu'ul jam, di antara akhlak beliau adalah tawadhu' yang total. Fakana ala jalalati qadrihi wa uluwi makanihi. Walaupun Rasulullah itu nilai beliau agung dan kedudukan beliau itu tinggi, yujibu da'watal kabiri was shaghir. Beliau menyambut atau memenuhi jemputan orang yang besar ataupun orang yang anak yang kecil, wal zakari wal unsa, yang pria ataupun yang wanita, wal ghani wal faqir, yang kaya ataupun yang miskin. Yuridu bidzalika al ahdaf as-samiyah, dengan itu beliau menginginkan tujuan-tujuan yang tinggi, wal maqasidal jalilah, dan tujuan maksud-maksud yang agung, min jabri qulubi al baisin, yaitu menopang hati-hati orang-orang yang miskin. Walaupun miskin, makanannya sederhana, tapi Rasulullah tetap datang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, walau du'itu ila qura'in la ajabtuh. Kalau saya itu dijemput untuk qura', yaitu makanan yang sangat sederhana. Yang lain mengatakan dia itu adalah daging yang menempel di tulang sedikit saja, atau dia itu adalah kuku binatang yang berkaki 4 itu. Binatang, bukan binatang buas tapi ya, maksudnya adalah azlafnya itu, kikilnya itu, untuk binatang ternak. Maka Rasulullah tetap datang. Atau maksudnya qura adalah tempat yang sangat jauh, tetap beliau akan datang. Walau du'itu ila dzira'in la ajabtuh. Kalau aku dijemput hanya untuk sekedar sepotong daging yang ada di dzira', yaitu di lengan depan binatang, itu pun aku akan memenuhi. Wa tawadhu'u lil masakin, dan bersifat rendah hati kepada orang-orang miskin. Wa ta'limu al-jahilin, wa ta'limil jahilin, mengajari orang-orang yang bodoh. Ila ghairi dzalika min maqasidihil hamidah, dan yang lain-lain dari maksud-maksud beliau yang terpuji. Dan juga ini menunjukkan apa? Boleh seorang wanita itu menjemput pria atau sebaliknya, tetapi apa? Dengan syarat idza uminatil fitnah, kata para syurah. Kalau fitnahnya itu aman, dan tentunya bukan ikhtilat tapi dibalik hijab dan sebagainya. Dengan syarat apa? Memang dia itu aman dari fitnah. Sama saja aman dari fitnah karena usia, ataukah aman dari fitnah dari sisi apa? Ada hubungan kekerabatan. Itu secara umum adalah aman dari fitnah. Karena sebagian para syurah mengatakan antara Rasulullah dengan keluarga itu ada hubungan radha'ah. Makanya Rasulullah SAW datang ke Ummu Haram binti Milhan, saudari dari Ummu Sulaim. Kemudian apa? Tidur di situ, dan Ummu Haram binti Milhan apa? Mengambil kutu di kepala Rasulullah. Kata mereka, ini adalah apa? Ada hubungan radha'ah di antara keluarga itu. Wallahu taala a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.